Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aulia Mutiara Putri dari Fakultas Teknik Prodi Arsitektur kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mempresentasikan materi yang ada pada pengantar arsitektur kota. Materi-materi yang akan saya bahas yang pada saat ini adalah materi pertama, definisi kota dan hakikat kota. Materi kedua, citra dan elemen kota. Materi ketiga, citra lingkungan perkotaan. Dan yang terakhir, teori dalam arsitektur. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, definisi kota dan hakikat kota. Definisi kota. Seperti yang kita ketahui, kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang memiliki batasan wilayah administrasi. Dalam pengertian kota, ada banyak hal yang menjadi arti sebuah kata kota. Adapun yang mengatakan bahwa kota adalah kelompok penduduk yang bertempat tinggal bersama-sama dalam suatu wilayah menurut peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian kota berdasarkan disiplin ilmu yaitu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dalam pengertian geografis, kota adalah suatu tempat yang penduduknya rapat, rumah-rumahnya berkelompok, dan mata pencarian penduduknya bukan pertanian atau perkebunan. Yang kedua, dalam pengertian hukum di Indonesia, macam-macam kota yaitu kota sebagai ibu kota nasional Jakarta, yang kedua kota provinsi, yang ketiga ibu kota kabupaten dan kotanya, yang keempat kota administratif atau kota TIP, dan yang terakhir itu kota kecamatan. Adapun yang berkata bahwa kota adalah barisan pertemuan semua kepentingan manusia dalam klaus atau ruang yang besar, sehingga kota dapat dikatakan sebagai sebuah organisme yang merupakan sebuah pusat industri, perdagangan, pendidikan, pemerintahan, atau mencangkup semua kegiatan tersebut. Dengan demikian, terlihat bahwa kota-kota cenderung menjadi besar bila desa ekonominya luas, sedangkan kota-kota kecil biasanya merupakan satelit-satelit yang bergantung pada kota besar untuk mempertahankan kehidupan ekonominya. Baik, kita lanjut pada materi hakikat kota. Hakikat suatu kota sendiri dapat mempunyai realisasi yang bermacam-macam. Hal ini sangat bergantung pada sudut pandang para ahli seperti ahli geografi, geologi, antropologi, politikus, sosiologi, kesehatan, hukum, ekonomi, seniman, dan budayawan, teknik sipil, dan yang terakhir adalah arsitek yang berkecimpung di bidang perencanaan. Berdasarkan penelusuran dari berbagai pandangan tersebut, ahli geografi akan memandang kota dari segi permukaan kota di lingkungannya dengan mencari hubungan antara wajah kota, bentuk kota, dan fungsi kota itu. Dua ahli geologi akan memperhatikan kota dari segi lahan dan tanah di bawah kota dengan mengkaitkan dengan pembangunan. Ahli antropolog akan memandang kota dari nilai budaya dan sejarah serta perkembangannya. Ahli politik akan menekankan pada cara mengurus kota dan bagaimana kebijakan polisi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kemudian
Ahli sosial akan berfokus pada klasifikasi pemukiman kota dari semua aspek sosialnya. Ahli ilmu kesehatan akan memperhatikan keadaan lingkungan kesehatan pemukiman kota. Ahli hukum akan berfokus pada hubungan peraturan dan keputusan dan perencanaan kota serta pelaksanaannya. Ahli ekonomi akan memperhatikan aspek-aspek perdagangan kota yang berfokus pada hubungan kegiatan dan potensi kota yang sangat menguntungkan secara finansial. Ahli seni, terutama budayawan, akan memandang kota tersebut mempunyai kekhasan budaya, sehingga suatu kota dapat dianggap dengan puisi indah. Yang selanjutnya, ahli teknik sipil yang berfokus pada sistem prasarana kota dengan pembangunan serta struktur anatomi kota dan perencanaannya. Dan terakhir, arsitek juga memiliki beberapa sudut pandang yang sama dengan insinyur, namun tetap akan lebih menekankan pada aspek kota secara fisik dengan memperhatikan hubungan antara ruang dan massa perkotaan serta bentuk. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu citra dan elemen kota. Menurut Singh pada tahun 91 menjelaskan bahwa semua ruang dapat dikaji dan dimengerti dengan memperhatikan peran dan fungsi dari unsur-unsur pembentuknya, seperti unsur titik, unsur garis, unsur bidang. Unsur titik dapat berperan sebagai ujung atau puncak yang bertemukan beberapa garis atau bidang. Unsur garis dapat berupa sisi yang membentuk dari dua bidang yang saling bertemu atau berpotongan, dan unsur bidang yaitu berfungsi sebagai pembatas ruang. Perancangan kota atau urban design bertujuan untuk mewujudkan proses ruang kota yang berkualitas tinggi dilihat dari kemampuan ruang tersebut di dalam membentuk pola hidup masyarakat urban yang sehat. Untuk itu, maka unsur-unsur arsitektur kota yang berpengaruh terhadap proses berbentuk ruang yang dimaksud harus diarahkan serta dikendalikan perancangannya sesuai dengan skenario pembangunan yang telah digariskan. Unsur-unsur di atas bisa juga dikenal dengan istilah elemen rancangan kota. Next. Selanjutnya, Trenchek pada tahun 1986 mengatakan dalam urban design penting memperhatikan teori Victor Ground, like and place. Salah satu bentuk keberhasilan pembentuk place untuk desain ruang kota adalah seperti aturan yang ditemukan oleh Lynch pada tahun 1987 meliputi likability atau kejelasan, sebuah kejelasan emosional suatu kota yang dirasakan secara jelas oleh warga kotanya, artinya suatu kota atau bagian kota. Kawasan bisa dijelaskan secara jelas dan cepat mengenai distriknya, landmarknya, atau jalur jalan dan bisa langsung dilihat pada keseluruhannya. Bagian B, identitas dan susunan. Identitas artinya image atau akan menuntut secara pengenalan.
secara pengenalan atas semua objek di mana dalamnya harus tersirat perbedaan objek tersebut dengan objek yang lainnya, sehingga orang bisa mengenalinya. Terus selanjutnya susunan artinya adanya kemudahan pemahaman pola suatu balok-balok kota yang menyatu antara bangunan dan ruang terbukanya. Yang terakhir itu imageability, artinya kualitas secara fisik suatu objek yang memberikan peluang yang sangat besar untuk timbulnya image yang kuat yang diterima orang. Image dikatakan pada kualitas fisik suatu kawasan atau lingkungan yang berhubungan atribut identitas dengan strukturnya. Selanjutnya, citra lingkungan. Kita masuk materi yang ketiga, citra lingkungan. Salah satu upaya untuk mencoba memahami citra lingkungan perkotaan dapat dilakukan dengan cara mengetahui peta mental manusia sebagai pengamat. Peta mental mempersoalkan cara pengamat mengorganisasi, menyimpan, dan mengingat kembali informasi tentang lokasi, jarak, dan susunan. Dalam lingkungan fisik atau kota, peta mental mempunyai konsep dasar yang disebut dengan imageabilitas atau kemampuan untuk mendatangkan kesan. Imageabilitas juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan legibilitas atau kemudahan untuk dapat dipahami, dibayangkan, dan dapat diorganisir menjadi suatu pola yang koheren agar suatu kota dapat dengan mudah dipahami citranya. Hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan perkotaan merupakan proses dua arah yang berkonstruktif, didukung baik oleh ciri sifat yang dapat memberikan image atau citra lingkungan, maupun oleh ciri sifat kegiatan dengan kejiwaan manusia. Dalam hubungan timbal balik tersebut, lingkungan perkotaan tampil dengan ciri sifat sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan perkotaan selalu terbuka. Yang kedua, lingkungan perkotaan selalu beraneka ragam. Yang ketiga, lingkungan perkotaan selalu memberikan informasi secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, lingkungan perkotaan selalu menyajikan informasi yang berlebihan. Kemudian yang kelima, lingkungan perkotaan selalu menyatakan tindakan. Dan yang keenam, lingkungan perkotaan dapat membangkitkan tindakan. Selanjutnya, lingkungan perkotaan selalu memiliki atmosfer. Dan yang terakhir, lingkungan perkotaan selalu memiliki kualitas sistemik. Baik, kita masuk materi yang terakhir, yaitu materi teori dalam arsitektur kota. Teori-teori klasik arsitektur kota dibagi dalam 3 kelompok besar. Pembagian ini lebih berfokus kepada masing-masing dari teori tersebut. Bukan berarti teori yang satu menyalahkan yang lain, tapi saling melengkapi satu sama lain. Teori-teori dalam arsitektur tersebut yaitu pertama, figure ground theory. Figure ground theory ini lebih menekankan pada pengenalan struktur kota figure and ground, solid and void,
untuk building and open space fitur adalah wilayah atau area yang terbangun. Area kota yang terbangun, sedangkan ground adalah wilayah atau area kota yang tidak terbangun. Pengenalan terhadap struktur kota ini berguna untuk mengetahui keteraturan, pola perkembangan, keseimbang, dan kepadatan. Selanjutnya, teori yang kedua, line theory, adalah teori yang memahami struktur kota melalui keterkaitan fungsi satu sama lain. Fungsi vital kota dalam skala yang relatif besar bisa dianggap sebagai generator pertumbuhan kota, seperti fungsi pendidikan, fungsi mal, atau fungsi pabrik. Fungsi-fungsi vital ini menggenerator pertumbuhan kota dengan cukup cepat. Teori terakhir yaitu theory of place, diperkenalkan oleh Roger Trenchik. Teori ini memahami kota lebih kepada makna dari ruang kota tersebut. Yang dimaksud makna adalah nilai atau flow yang berak dari budaya setempat. Baik, itulah pembahasan saya materi-materi dari pengantar arsitektur kota. Cukup sampai di sini saja. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.